Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas ya. Jadi materi kelas 2 itu ada materi tentang elastisitas ya. Jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan ya, bisa besar. Itu contohnya misalnya karet, bekas, alat logam ya, skok kendaraan dan seterusnya gitu. Kemudian kebalikannya, benda yang tidak kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar dihilangkan disebut benda tak elastis ya, atau benda plastis gitu ya. Ini contohnya ada plastik, tanah liat dan lain-lain. Kemudian ini karena pengaruh elastisitas tadi ya, maka pada suatu benda khususnya zat padat itu ada penjelasan lain tentang elastisitas. Yang pertama adalah tegangan. Jadi ini tegangan yang dibahas pada elastisitas ya, bukan tegangan listrik misalnya ya, bukan. Tegangan atau tegangan tarik, ini lambangnya sigma ya, sigma pada huruf kecil itu lambangnya seperti ini. Ini coba saya. Nah, jadi ini ada tegangan. Kalau ini ditarik ya, misalnya karet, nah ada tegangan tarik, ini lambangnya dari tegangan. Didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F ya, gaya tarik F yang dialami kawan atau yang dialami oleh suatu benda dengan luas penampangnya. Ini pengertian dari tegangan ya. Jadi kalau begitu, tegangan adalah gaya persatuan luas, atau kalau dilambangkan seperti ini, sigma sama dengan F per A ya. Sekali lagi, ini adalah lambang dari tegangan. Kemudian yang kedua adalah regangan. Ini regangan. Tadi tegangan, ini ya, sekarang regangan. Regangan dinyatakan dengan E. Didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal sehingga regangan ya, pertambahan panjang per panjang awal, atau E sama dengan delta L per L. Kemudian ini berikutnya, modulus elastis atau modulus elastisitas boleh. Jadi nah, pengertian-pengertian yang menyertai tentang elastisitas. Modulus elastis dilambangkan dengan E besar, didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan.
Jadi modulus elastis kalau begitu tegangan peregangan. Tahu kalau dinyatakan dengan lambang E besar ya, sama dengan sigma per E kecil ya, itu modulus elastis. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk persamaan ini ya, itu E nya bisa dinyatakan ini, E sama dengan sigma per E kecil itu ya. Jadi sigma sudah kita sebutkan tadi ya, F per A ini. Kemudian E kecilnya itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang. Jadi bisa juga ini dinyatakan dalam bentuk persamaan lain, misalnya seperti ini ya. Ini misal kita ambil persamaan lainnya ya. Jadi berarti kalau kita mau menurunkan berarti sama dengan F per A. Di sini tuh di tengahnya F per A dibagi E nya tadi apa? Delta L per L. Jadi begini. Kemudian kalau ini kita sederhanakan bisa menjadi E sama dengan sederhanakan ya. Jadi E sama dengan F per A. Kalau ini bisa dirubah ini ya. Kalau ini per bisa berubah kali, tapi tempatnya dibalik. FL ini ya, per delta L ya. Ini ya sama ya bentuknya. Jadi nah, ini boleh ditulis sekali lagi, E berarti sama dengan F kali L per A kali delta L. Ini adalah modulus elastis ya. Modulus elastisitas boleh tuh. Kemudian coba kita lanjutkan pembahasan materinya, susunan seri dari pegas. Di seri seperti ini ya, ini pegas 1 dan pegas 2 ya. Kalau digabung maka susunannya menjadi seri, pegas 1 dan pegas 2 menjadi susunan seri. Kedua pegas ini bisa diganti dengan sebuah pegas, artinya mempunyai kekuatan yang sama ya. Tapi diganti dengan KS, maksudnya pegas yang disusun seri, sehingga ya kita bisa mencari KS nya kalau disusun seri, maksudnya konstanta pegas seri seper KS. Nah, ini kebalikan dari hambatan ya. Kalau pegas itu disusun seri, persamaannya menjadi seper ya, seper seperti ini. Ini adalah susunan
bekas, 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya. Jadi sebanyak bekas yang disusun. Susunan bekas pengganti dalam hal ini jika disusun paralel ya. Kalau paralel kebalikan dari seri ya. Bagaimana untuk persamaannya? Bisa kita nyatakan bisa seperti ini. K paralel sama dengan K1 ya, tambah dengan K2 tambah dengan K3 dan seterusnya sebanyak bekas yang disusun. Ya, kalau masing-masing bekas mempunyai konstanta yang sama ya, nah ini bisa diganti K tambah K ya, tambah K dan seterusnya. Maka bisa ditulis KP, K yang disusun paralel itu sama dengan N kali K. Bahas latihan soalnya. Misal ya, ini ada soal 3 batang bekas tersusun seperti gambar berikut. Jika tetapan bekas K1 4K, nilai konstanta bekas pengganti susunan tersebut adalah, nah, coba kita sederhanakan misalnya seperti ini diganti ya, diganti dengan sebuah bekas namanya KP, ya. Kemudian baru disusun dengan K1. Ini seperti ini ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah bekas pengganti ya, keseluruhan ini KP dan K1 ya. Jadi dalam hal ini KP-nya kita hitung terlebih dahulu ya, dan jadi yang di paralel ya, yang disusun paralel KP sama dengan K plus K, jadi hasilnya 2K. Ini angka yang pertama. Kemudian berikutnya setelah KP nya kita tahu ya, ini disusun seri. Berarti ya kita beri tanda yang di paralel itu ini. Terus berikutnya yang disusun seri sebagai pengganti ini yang ditanyakan pada soal. Kita bisa mencari dengan persamaan 1/K total dalam ini total karena seri ya, seperti kita itu 1/KP ditambah dengan 1/K1. Tinggal masukkan saja 1/KP, KP nya berapa tadi? 2 ya, 2K dalam ini, plus K1 nya sama dengan 4K ya. Lagi bisa tulis lagi 1/K totalnya berarti sama dengan ya, samakan itu yang bawah jadikan 8 ya, atau 4 bisa ya, 8 boleh, 4 boleh ya. Misalnya ini kalau 8 berarti atas 4 ditambah dengan 2 berarti 6/8K. Karena yang ditanya K total tinggal membalik sama dengan 8K/6.
ya, berapa hasilnya? Terakhir 4 per 3, 4K per 3. Inilah yang ditanyakan atau tanya. Itu anak-anak kita pilih. Nah ini 4K per 3. Ini ada ya C jawabannya. Itu cara mencari hambatan total. Berikutnya coba lagi, satu lagi ya. Jadi di bawahnya ini ada. Grafik berikut menunjukkan pertambahan panjang karet oleh pengaruh gaya yang berbeda-beda. Soalnya menyebutkan begitu. Besar energi potensial karet pada saat pertambahan panjang 8 cm adalah, ini yang ditanyakan, energi potensial. Energi potensial pegas atau karetnya. Ya, energi potensial itu bisa kita cari dengan persamaan ya, EP ya. Dalam hal ini EP itu sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Ini yang pertama, berarti sama dengan setengah ya, masukkan ya, atau kita hitung dulu ya, kita analisa dulu yang diketahui ya. Delta X ini kan 8 tapi cm, berarti kita harus merubah terlebih dahulu delta X nya. Delta X sama dengan 8 cm. Ini dijadikan dalam meter ya, ini ton, maka delta X nya harus meter. 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Tuh K nya, nah K nya belum ada maka K harus kita cari terlebih dahulu ya, penyelesaiannya. Dalam ini K nya berapa ya? K berarti sama dengan F per delta X. F nya berapa? Ini saat disebutkan 4, kemudian delta X nya 8 kali 10 pangkat min 2, berarti berapa ini? Kalau naik ya, kalau ini kita naikkan kan 400 dibagi 8, berapa ini? Berarti 50 Newton per meter. Ini K nya. Jadi X nya ada, K nya ada, tinggal masukkan ya. Maka EP sama dengan setengah, terus lagi delta X kuadrat, berarti setengah kali 8 kali 10 pangkat min 2 kali delta X kuadrat. Ini apa, delta X nya ya, kemudian K nya ingat ya, jadi ini dikuadratkan. Ini X nya dulu, kemudian K nya kali 50, namanya terbalik tapi sama hasilnya. Baik, ini kita hitung berapa ini, 8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Tulis apa adanya dulu, berarti 64 kali 10 pangkat min 4 kali 50 ya. Tinggal menghitung berapa hasilnya. Tuh, ini 32 kali 50 ya. Berarti hasilnya 32 kali 5 berarti 1600 ya, ya. Jadi 1600 dikalikan dengan 10 pangkat min 4 ya. Nah, pilih ini itu 234, berarti hasilnya 0,16
dulu ya. Ini jawabannya itu caranya, atau bisa juga nah, pada hukum Hooke disebutkan bahwa apa itu F itu sama dengan K kali delta X. Jadi kalau begitu ini bisa kita analisa untuk persamaan ini ya kan. Berarti EP itu sama dengan masukkan ini unsur kali ya, itu artinya kan setengah kali K kali delta X kali delta X. Nah ini akan menjadi F, jadi setengah kali F kali delta X. Coba kalau kita pakai rumus ini gimana? Ini sama enggak? F nya berapa? 4, delta X nya 8 kali 10 pangkat min 2 ya. 2 kali 8 16 kali 10 pangkat min 2 sama hasilnya 0,16. Ada beberapa cara. Kemudian hanya pertemuan kita pada hari ini untuk membahas tentang elastisitas ya. Kemudian bisa bermanfaat untuk anak-anak ya, dan tetap semangat, terus semangat untuk belajar. Segala kekurangan saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.